Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aunillah. Saya dari kelas 6D. Di sini saya akan mereview kembali mengenai karakteristik language yang diambil dari video Marjorie Vegas. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai karakteristik language, di sini saya akan membahas terlebih dahulu pengertian bahasa. Seperti yang kita telah ketahui mengenai bahasa, bahasa itu adalah alat interaksi, alat untuk berkomunikasi, yang mana dalam komunikasi itu kita menyampaikan pesan, gagasan, konsep, ataupun perasaan untuk menjalin suatu komunikasi satu sama lain. Nah, komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian antar manusia. Maksudnya apa? Yaitu proses penyampaian antara pikiran ataupun gagasan yang disampaikan orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyampai pesan tersebut. Dalam istilah komunikasi ada yaitu namanya pesan. Dalam komunikasi ada yang namanya orang yang menerima pesan, orang yang menyampaikan pesan. Orang yang menyampaikan pesan disebut namanya komunikator, sedangkan orang yang penerima pesan disebut namanya komunikan. Pesan tersebut disampaikan melalui media dan dengan maksud dan tujuan tertentu. Yang dimaksud dengan melalui media yaitu adalah semua yang dibagi penyampaian pesan tersebut, karena pesan tersebut tidak akan ada jika tidak adanya pesan yang disampaikan oleh penyampai pesan kepada orang yang menerima pesan. Sedangkan yang dimaksud dengan maksud tertentu dari pesan itu adalah ketika seorang menyampaikan pesan, baik itu dari orang yang menyampaikan pesan dan diterima oleh yang menerima pesan, pastilah di proses interaksi tersebut ada yang namanya pesan atau maksud tertentu dalam komunikasi tersebut. Manusia memiliki karakteristik yang tentunya berbeda dengan bahasa hewan, yang mana setiap manusia memiliki sistem komunikasi yang berbeda dengan spesies lainnya. Yang berbeda di sini adalah dari apa yang kita lakukan sebagai manusia dan apa yang mereka lakukan sebagai hewan atau animal. Bahasa sebagai sistem komunikasi dibangun berdasarkan mekanisme yang digunakan untuk sistem komunikasi. Dan untuk itu, alasan kita belajar tentang mekanisme dasar, dan untuk itulah kita belajar tentang mekanisme dasar sistem komunikasi bahasa. Ketika kita berkomunikasi, tentu ada banyak spesies yang menyampaikan pesan antara satu dengan yang lainnya, sehingga pesan tersebut muncul. Nah, misalnya kita membuat suatu bahasa, kita dapat berbicara tentang motif komunikasi. Tentunya kita tahu apa yang harus kita lakukan seperti menyampaikan pesan. Karakteristik bahasa itu sendiri di antaranya adalah mode komunikasi. Apa itu mode komunikasi? Nih, saya akan menjelaskan apa itu mode komunikasi. Mode komunikasi itu adalah bagaimana kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, dalam menyampaikan pesan tersebut, tentunya kita memiliki tujuan yang disampaikan. Adapun bagian-bagian dari mode komunikasi tersebut ada 3. Pertama ada vokal auditory, ada visual gestural, ada chemical olfactory. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga tersebut. Pertama, vokal auditory. Vokal auditory itu adalah orang yang berbicara itu menggunakan
saluran vokalnya untuk menghasilkan suatu suara. Komunikasi vokal ini adalah jenis komunikasi yang menggunakan alat komunikasi, yaitu mulut. Yang mana dalam komunikasi itu kita menggunakan kemampuan, yaitu kemampuan artikulasi pikiran ataupun perasaan untuk menggambarkan cara sinyal vokal itu dapat digunakan untuk menghasilkan bahasa. Pembicara menggunakan saluran vokalnya untuk menghasilkan suatu bahasa yang berupa bicara. Sedangkan pendengar menggunakan alat indahnya, yaitu telinga, untuk menerima atau memproses suatu bicara atau bahasa yang dihasilkan oleh pembicara tadi. Artinya dalam mode ini adalah komunikasi vokal, sehingga vokal tersebut menjadi jelas kaitannya dengan suara, yang mana menghasilkan suara kemudian hari. Dalam hal ini maka terjadilah adanya mekanisme, yaitu yang mengambilnya kemudian diproses. Terus yang kedua, mode visual gestural. Mode komunikasi ini orang tidak menggunakan suara, tetapi dia lebih banyak atau lebih sering menggunakan gerak untuk menyampaikan pesannya. Gestur itu adalah bentuk komunikasi nonverbal dengan menggunakan gestur tubuh atau organ tubuh kita guna menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada orang lain, baik itu gestur untuk pengganti bicara ataupun secara bergantian dan paralel dengan kata-kata lain. Gestur mengikutkan pergerakan dari tangan, wajah, atau bagian dari tubuh. Adapun kita bisa menggunakan metode komunikasi ini secara paralel guna melengkapi satu cara dengan cara yang lainnya, manakala mungkin kita tidak bisa menggunakan mode vokal pendengaran. Yang ketiga namanya semical olfactory. Apa itu? Yaitu semical olfactory ini adalah gaya yang kebanyakan digunakan oleh spesies binatang, yang mana mereka menggunakan penciuman mereka sebagai alat komunikasi, dan pesan yang diterimanya pun oleh indera penciuman. Tetapi terkadang gaya ini dipakai manusia manakala seperti contoh kita mencium bau parfum ataupun bau sesuatu yang tidak enak di penciuman kita. Dari ketiga mode komunikasi ini, mode komunikasi yang ketiga ini kita tidak akan begitu membahas terlalu rinci, karena tidak memungkinkan untuk beberapa karakteristik bahasa. Selain mode komunikasi, ada beberapa hal yang mengenai karakteristik bahasa. Di antaranya adalah bahasa itu ada suatu sistem, bahasa itu ada suatu lambang, bahasa itu ada suatu bunyi, bermakna arbiter, konvensional, produktif, dinamis, unik, universal, manusiawi, dan bervariasi. Oke, mari kita urai masing-masing karakteristik bahasa tersebut. Pertama, bahasa itu suatu sistem. Mungkin hal ini suatu yang kita sering dengar, karena ini bahasa suatu sistem ini sering terdapat dalam suatu pengertian bahasa. Oke, kita lebih jelas lebih detail. Bahasa sebagai suatu sistem maksudnya adalah
bahasa itu adalah suatu susunan teratur atau berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna ataupun berfungsi. Suatu sistem dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan lainnya berfungsional. Seperti halnya contoh organ tubuh kita, antara tangan dan anggota tubuh yang lain itu saling berhubungan satu sama lain. Adapun contoh lainnya seperti motor, yang ada motor itu ada beberapa macam sistem. Yang mana satu sistem itu bisa menghasilkan suatu terdiri dari beberapa komponen di dalam motor tersebut. Terus yang kedua, bahasa itu sebagai lambang. Maksudnya apa itu bahasa sebagai lambang? Bahasa sebagai lambang artinya bahasa itu sebagai tanda yang bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu seperti tanda, lambang, simbol, isyarat ataupun sinyal, gejala, gerak isyarat, kode, indeks, ikon. Nah, bahasa sebagai tanda yaitu adalah sesuatu yang dapat menandai atau mewakili ide, pikiran, perasaan, benda ataupun tindakan secara langsung dan ilmiah. Seperti halnya contoh beberapa dahan yang jatuh ataupun beberapa pohon roboh. Hal itu menjadi tanda akan terjadinya atau baru terjadinya angin ribut. Terus lambang atau simbol. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang menanyakan hal yang tidak secara langsung atau alamiah, tetapi hal tersebut bersifat konvensional, seperti halnya lambang hitam yang menandakan duka, atau lambang merah yang menandakan kita untuk berhenti. Yang ketiga adalah sinyal atau isyarat. Adalah tanda yang sengaja dibuat oleh pemberi sinyal agar yang menerima melakukan sesuatu yang sesuai dengan sinyal tersebut. Sinyal sifatnya imperatif, yaitu memberikan perintah kepada penerima sinyal untuk melakukan instruksi yang diberikan oleh sinyal. Terus gerak isyarat. Gerak isyarat itu adalah tanda yang dilakukan dengan anggota badan dan sifatnya bukan imperatif. Gerak ini merupakan sebuah konvensi. Gejala adalah suatu tanda yang tidak sengaja yang dihasilkan tanpa adanya maksud, tetapi secara ilmiah hal itu menunjukkan atau mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi, seperti hanya seorang yang tiba-tiba lemas dengan anggota badannya, sehingga itu menjadi gejala baginya akan adanya ia sedang merasakan sakit. Terus kode adalah tanda baik berupa simbol, sinyal maupun gerak isyarat yang dapat mewakili pikiran, perasaan, ide, benda, tindakan yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Kode bersifat sistematis yang dipahami oleh mereka yang sudah sepakat menggunakannya. Indeks adalah tanda menunjukkan adanya suatu yang lain, misalnya asap atau seseorang indeks asap yang menunjukkan adanya api. Terus ikon ini adalah gambar atau patung dari wujud yang diwakilinya, seperti hanya ketika kita melihat ikon Soekarno. Nah, ikon Soekarno itu
wujud patung yang mewakili sosok Soekarno. Terus karakteristik bahasa selanjutnya adalah bahasa sebagai bunyi. Ya, ini kesannya adalah pada pusat saraf ada suatu getaran yang dari gendang telinga yang beraksi karena adanya perubahan tekanan suara. Bahasa yang sebagai bunyi di sini adalah dihasilkan oleh alat ucap manusia. Tetapi tidak semua yang dihasilkan alat ucap manusia itu bunyi bahasa. Seperti halnya dilakukan ketika seorang bersin. Nah, bersin disebut bukan bunyi bahasa. Yang keempat dari karakteristik bahasa tersebut adalah bahasa bermakna, yang mana ujaran kata-kata dari kata-kata itu mempunyai makna. Dari suatu lambang A mempunyai makna B dan selanjutnya. Terus bahasa itu arbiter, maksudnya adalah bahasa itu bebas atau sewenang-wenangnya atau berubah-ubah, tidak tetap. Mana suka, arbiter di sini adalah tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan acuan atau konsep atau pengertian yang dimaksud. Bahasa itu konvensional, maksudnya adalah hubungan bahasa antara lambang dengan yang dilambangkan itu sifatnya arbiter. Tetapi pengguna lambang tersebut untuk suatu konsep itu sifatnya konvensional. Bahasa itu produktif. Maksudnya apa? Bahasa itu memiliki unsur yang terbatas. Tetapi dengan unsur-unsur tadi yang jumlahnya terbatas memiliki atau dibuatkan satuan-satuan bahasa yang jumlahnya sangat tak terbatas. Meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa tersebut. Bahasa itu unik. Setiap bahasa memiliki ciri khas masing-masing. Ciri khas yang spesifik atau ciri khas masing-masing itu tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Sehingga ciri khas tersebut bisa menyangkut sistem pembentukan, sistem struktur bahasa ataupun lainnya. Bahasa itu universal. Maksudnya adalah bahasa itu selain sifatnya unik, tapi sifatnya universal, yaitu adanya ciri-ciri sama di dalam perbedaan bahasa tersebut. Contohnya, dalam suatu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu memiliki suatu pengucapan ataupun pembentukan huruf atau pelafalan kata yang berbeda. Tetapi dalam pembentukan katanya ada suatu sistem yang sama dalam suatu bahasa tersebut. Terus selanjutnya dari karakteristik bahasa itu adalah bahasa itu dinamis. Maksudnya adalah bahasa itu memiliki perubahan dari suatu waktu ke waktu yang lainnya, karena bahasa itu mengikuti orang yang melafalkannya. Dalam artian bahasa itu memiliki perubahan sesuai dengan pengguna bahasa tadi. Terus bahasa itu manusiawi, maksudnya adalah bahasa itu hanya dimiliki manusia dan hanya digunakan oleh manusia. Yang mana manusia ini adalah Homo sapien atau makhluk yang berpikir. Homo sosio adalah makhluk yang bermasyarakat, Homo faber adalah makhluk pencipta alat, animal rational adalah makhluk yang dilepas dari bahasa.
Terus selanjutnya adalah dari karakteristik bahasa itu ada bahasa itu variasi, yang mana anggota masyarakat itu berpengaruh dalam variasi bahasa, karena atas dasar anggota bahasa dari suatu daerah ke daerah yang berbeda sehingga menghasilkan suatu bahasa, yang mana satu bahasa tadi itu antara bahasa antara bahasa A dan bahasa B itu berbeda karena faktor masyarakat tadi. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai video yang direview oleh Marjorie tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.